kesehatan. Kenapa? Karena berkat itu dibaca sholawat. Makanya jangan sinis tuh sama anak-anak kecil, anak muda tuh rebutan berkat tuh, jangan sinis. Itu bukan rebutan nasinya, bukan, tapi rebut berkatnya. Makanya yang rebutan berkat, bukan berkat. Itu berarti rebutan bukan rebutan nasinya, bukan rebutan apelnya, gitu. Tapi rebutan itu adalah rebut keberkahan. Tinggal di Depan? Betul. Ketika diilmiahkan, ketika diilmiahkan kemudian dilihat melalui teknologi itu ternyata nyambung jadi bacaan-bacaan kalimat thayyibah. Nah, kebalikannya tuh, kalau satu ketika berada di tempat yang tidak baik, jangan makan, jangan minum, puasa dan cepat-cepat pergi dari tempat yang tidak baik itu. Karena tempat tidak baik itu akan mengkontaminasi kita dan minumannya juga sudah terkontaminasi. Katanya pernah tuh, air ini satu gelas gitu, kemudian yang satunya dibilang terima kasih, minta maaf, bismillahirrahmanirrahim, kemudian Allahumma inni as'aluka apa gitu. Kemudian yang satunya dibilangnya kira-kira bahasa-bahasa yang kasar tuh. Ya kasar. Nggak enak ngomongnya. Pokoknya bahasa-bahasa yang kasar gitu. Nah, sama-sama air itu yang sudah dibilangin dengan kalimat-kalimat baik, dengan kalimat-kalimat yang jelek, itu ternyata ketika dilihat di walaupun di dalamnya itu berbeda. Aturan itu beda. Kalau di sini tuh kayaknya bubel-bubel gitu loh, bingung gitu. Apalagi dicampur dengan musiknya yang bisa berdua-dua. Nama bingung juga. Itu sudah ilmiah, jadi sudah dilihat betul. Jadi kalau tadi saya sampaikan, ketika kita kumpul dengan orang-orang bacaan sholawat, bacaan yasin, bacaan tabarok apa segala itu luar biasa. Karena di dalam termasuk, tapi saya tidak menganjurkan suruh ngambil minumnya di masjid semua. Dulu di kampung saya di Sejeran itu, di Teramanya itu, kalau hari Jumat anak-anak itu, ibu-ibu itu ketika Allah Akbar, bapak-bapaknya sholat, ibu-ibu sama anak-anak kecilnya itu pada kebak mandi kemudian bawa air. Padahal dia tidak ngerti sih pada waktu itu sih, tapi sekarang ilmiahnya gitu. Jadi saya tidak menganjurkan ibu kalau waktu mandi dari masjid. Tapi air masjid itu beda gitu. Kenapa beda? Karena orang ibadahnya ada di situ kan. Kemudian orang baca Qur'annya ada di situ kan gitu. Dan insya Allah kalau orang sudah di masjid kayak perilakunya, ucapannya kayak yang pada keren kabir lah gitu. Maka kalau air Zam-Zam kemudian menjadi air teristimewa itu karena sedunia beribadahnya menghadap ke Ka'bah dan air Zam-Zam itu ada di bawah Ka'bah. Jadi ya keserap semua gitu kebaikannya gitu. Kemudian keserap semua kebaikan yang situ kemudian kita minum, maka istimewa kata Nabi al-ma'u Zam-Zam lima syurga. Air Zam-Zam itu tergantung niat orang yang minumnya, karena sudah banyak energi positif yang sudah masuk ke dalam air Zam-Zam itu. Selain itu sudah given apa? Ya sudah nas dari Nabi bahwa itu adalah air istimewa. Salah satu istimewanya ibu selain given dari Allah, salah satu istimewanya itu adalah air Zam-Zam itu tercampur dengan ludah Nabi. Salah satu istimewanya. Jadi kenapa air Zam-Zam itu istimewa? Selain given, selain tadi tuh energi positif yang muncul di sana, kemudian ada yang memberikan satu poin kehebatannya adalah bercampur dengan ludah Nabi. Ibu-ibu, apalagi ludah Nabi
darahnya Nabi saja suci. Darahnya Nabi itu suci. Sehingga ketika lagi bekam Nabi itu, sahabatnya pada ngada rebutan darahnya. Kemudian diminum. Ini awas jangan dituduh berarti saya minum darah besok najis yang lainnya. Ada dua darah yang suci itu. Ada 4 lah, tambahin 2. Pertama adalah hati, kemudian yang kedua adalah jantung. Itu adalah suci darahnya. Kalau binatang yang boleh dimakan, maka itu bisa dimakan suci. Kemudian yang kedua dan yang ketiga dan yang keempat adalah darah suci itu darah Nabi suci. Kemudian yang keempat adalah darah orang yang mati syahid. Tapi syahidnya dunia akhirat. Darahnya orang yang mati syahid dunia akhirat. Mana syahid dunia akhirat itu? Orang yang berperang atau orang yang diperangi orang Islam oleh orang kafir. Insya Allah Palestina itu yang berceceran itu darahnya, kalau aslinya dalam fikihnya nggak usah dimandikan karena darahnya suci dan darahnya sebagai saksi nantinya. Jadi nanti darahnya ngomong gitu, darah saya ini adalah karena dibunuh oleh Israel, karena kekejaman Israel, karena membela agamamu, membela tanah air yang sucimu, yaitu Palestina. Itu dalam fikih itu dihukumi suci kalau darahnya orang yang berperang membela agama Allah dengan orang kafir. Tapi masih khilafiyah memang, makanya ulama tidak berani memberikan hukum terhadap darah orang Palestina itu apakah suci atau najis. Karena di Palestina juga ada orang kafir juga, dan di Israel juga ada orang Muslim juga. Ini tuh perang rebutan tanah apa perang penyebaran agama gitu. Kira-kira apa di situ? Tanah ya, tanah. Cuma ketepatan di Palestinanya ada tanah suci dan di Palestina ada ketepatan mayoritas Muslim. Kemudian Israelnya berketepatan mayoritasnya non-Muslim. Maka kemudian ulama belum berani menghukumi sebagai darah yang suci yang berceceran, karena perebutannya bukan perebutan perang pada masa Rasulullah yang jelas-jelas mau menyebarkan agama. Jadi itu ibu-ibu. Jadi salah satu darah Nabi itu suka rebutan kalau lagi apa? Kalau lagi bekam Nabi itu katanya setiap bulan bekam itu tanggal 17 tanggal 17 itu bekam. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menghuni bekam, kalau bersama takuninya di tanggal 17 dalam rangka ikut Nabi. Bekamnya udah ikut Nabi, tanggal 17-nya ikut Nabi. Tanggal 17 itu Di mana? tanggal 17 pas tutup. Iya, di mana nya? Tempat bekamnya. Tempat bekamnya. Bekam sendiri. Atau bakam dewek. Usahakan jadi tanggal 17. Kalau tutup nyari yang lain, kalau yang lainnya tutup juga berarti ditunda besok. Bekam tuh sekarang udah modern, ditembak nih, kemudian pakai apa namanya batok, tapi batoknya udah modern, ditempel kemudian disedot, kemudian nanti darah kotornya, darah beracunnya keluar. Belum pernah, tapi punten pernah saya saking senangnya bekam, dalam keadaan lagi sakit bekam nambah parah sakitnya. Pada waktu itu perasaan tuh abot gitu, kayaknya bekam kayaknya nambah enteng nih gitu, ternyata nambah abot. Jadi nanti kira-kira misalkan badannya fix
lagi fix ya kalau mau bekam. Dan itu sunnah Nabi, cara bekam biar sehat. Mangga. Nah Nabi dulu ketika bekam itu tapi masih secara tradisional, tidak seperti sekarang. Itu sahabat-sahabat Nabinya rebutan. Dan kemudian diminum. Kemudian ada kira-kira gitu, ada sahabat yang lain yang bertanya, Nabi diminum sih gitu, bukannya darah itu kotor, dia nanti terjaga dari api neraka, gitu. Dikomentari oleh nabinya itu, dia akan dijaga dari api neraka oleh Allah SWT dengan sebab darah Nabi itu. Maka ulama sepakat, kalaupun tidak sepakat tapi mayoritas menghukumi darah Nabi itu adalah suci karena ada kasus itu, dan tidak sekali dua kali itu darah Nabi. Bahkan pada waktu perang Uhud dalam satu keterangan Nabi berceceran, sahabat-sahabatnya berceceran darah gitu, sahabat-sahabat Nabinya rebutan pada menjilat badan Nabi. Iya. Karena tadi itu karena suci dan dianggap istimewa di dalam Islam. Tapi pun nanti nggak usah nyedot darah, nanti kan bagus. Ya, itu keistimewaan Rasulullah dan itu mukjizat tentunya. Jadi itu ibu-ibu dan bapak-bapak, ketika kita kumpul kemudian kita membaca, kita mendengarkan di ruangan yang ada suara-suara Al-Quran, suara kalimat thayyibah itu terapi. Jadi terapi diri kita sebenarnya. Dan insya Allah kalau orang sering ngumpul di tempat-tempat baik, apalagi ada minumannya, kemudian minumnya dihabisin, maka dilawannya orangnya itu berpikirnya itu tenang. Dan kalau orang itu sudah tumanina, sudah tenang, kalau istilah yang familiar sih tenang itu sakinah itu. Sakinah itu kan tenang. Kalau dalam bahasa surganya uskun anta wa zaujuk, bertempat tinggallah dengan tenang, bertempat tinggallah dengan tentram. Uskun itu kan sakinah, dari kata sakinah. Jadi insya Allah karena kitanya terkontaminasi dengan suara-suara baik itu, maka insya Allah jadi kitanya hidupnya tenang. Karena dipengaruhi oleh ini, sel-selnya gerakannya tenang. Jadi gerakan selnya tenang, maka dipengaruhi cara berpikirnya juga. Kira-kira ya mungkin sel otaknya juga cara berpikirnya tenang, jadinya yang keluar juga kebaikan-kebaikan dan ketenangan. Jadi mangga sering-sering terapi pribadi, ngaji sendiri, suaranya agak dikeraskan. Tapi kalau tidak ada orang tidur, jangan dikeraskan ngaji. Termasuk kalau lagi ada Ngaji tersebut tetangga Mas Tulus ya. itu diniati bangunin subuh supaya tidak tawanan. Karena subuh mah bukan waktunya tidur aslinya, waktunya bangun, waktunya nyari rezeki sebelum direbut oleh jadi nyari rezeki kalau pagi duluan sama ayam, jangan sampai dihabisin dulu sama ayam. Kalaupun ngaji dengan cara keras itu maksudnya mengeraskan diri sendiri untuk diri sendiri dengan catatan tidak mengganggu orang, itu bagus. Berarti kitanya diterapi. Kalau saya punya guru di Babakan itu, kalau lafaz zikir lagi itu wah sekeras-kerasnya. Walaupun kelompok lain mengatakan
nggak boleh kan digigit dengan keras. Tapi saya menikmati dan saya sih setuju dengan keras kalau kalau habis Jumat itu biasa tahlil, namanya Kiai Amin Trondol. Trondol tahu? Tapi tak kenal itu Kiai Amin Trondol babakannya. Sekarang anaknya Kang Zamzam itu, yang paling sepuh anaknya Kang Zamzam atau Kang Marzuki itu. Dulu kenapa disebut Trondol? Yang pertama adalah kalau ngaji Ramadan. Kalau ngaji Ramadan itu ngataminya 10 kitab, 20 kitab gitu. Karena bacanya benar-benar trondolan aja trondolan tuh kayak gitu. Kemudian yang kedua itu tadi memberikan contoh kalau ini dan itu keras. Lo suaranya berubah gitu di kuburan. Walaupun ada kelompok lain yang mengatakan kalau zikir itu jangan cuak-cuakan, tapi di satu sisi ada baiknya kalau tidak mengganggu yang lain itu untuk terapi diri. Tetapi kalau mengganggu yang lain itu tidak. Jadi kalau tidak mengganggu orang lain itu bagus. Karena sholat saja ada syirik, ada jahat. Jadi zikir juga ada jahat, ada syirik. Kapan sholat itu jahat? Yaitu ketika maghrib, isya, subuh. Kemudian kapan itu jahat? Yaitu ketika siang hari. Begitu pun zikir juga ya boleh jahat ketika waktu-waktu tertentu yang tidak mengganggu orang dan harus syirik kalau memang itu mengganggu. Tetapi tadi itu yang saya ingin sampaikan adalah salah satu manfaat wirid jahat itu adalah untuk terapi diri. Termasuk doa, apakah dengan syirik, dengan bisik-bisik atau tidak usah doa atau doa yang keras. Sewaktu-waktu bisa harus keras, yang lainnya harus amin gitu. Tapi sewaktu-waktu syirik kalau untuk diri sendiri masing-masing. Dan sewaktu-waktu tidak usah doa juga, Allah Maha tahu. Kira-kira kayak gitu. Katanya cukup menangis saja di malam hari gitu. Allah pasti ngerti gitu. Sebabnya nangis itu pasti gitu. Ada sesuatu gitu. Ada yang mengatakan kita tuh nggak usah minta gitu, tinggal tunduk aja sama Allah. Tapi saya mah tidak setuju, tidak minta itu. Karena Allahnya perintah minta, Allahnya perintah jaluk gitu ya. Cuman kemarin Mbak Tias nanya gitu, minta itu apa bebas aja tak gitu. Ini saya ingin nyampaikan sebagai rambu-rambu. Ada rambu-rambunya minta itu. Jadi boleh nggak gitu loh? Ya Allah, nggak usah dari neraka sih, gitu. Semoga aja gitu. Ya boleh aja. Tetapi ada rambu-rambu, ya kan gitu. Karena tadi kemarin saya sampaikan ada syariat itu yang given, yang kita hanya menerima dan sami'na wa ata'na. Kita harus tunduk. Apa di antara syarat given itu? Contoh umpamanya syarat given itu. Warisan lanang wadon beda. Lanang oli loro, wadon oli siji. Beda mana gitu? Disuruh oli siji, kira-kira kan kayak gitu. Mau protes? Itu namanya given. Walaupun sebenarnya Allah pasti maha adil kalau dipeceki rahasianya sih. Tapi itu given gitu, sudah harus menerima, jangan mereka-reka gitu. Kemudian bersuci ketika tidak ada air, kemudian pakai debu gitu. Kok bersuci kok malah pakai kotor sih gitu, pakai debu gitu. Itu given gitu. Dan ternyata ketika diselidiki, diteliti gitu. Memang kita ini unsur tanah bisa suci itu adalah dengan tanah gitu. Ternyata seperti itu. Walaupun mungkin bagi yang belum ngulik dalamnya gitu, ini tuh logikanya gimana ya gitu. Termasuk yang kemarin saya sampaikan ketika musab muja itu, kalau orang mau bersih-bersih di bagian atas apa bagian bawah? Logikanya kalau mau bersih-bersih ya yang paling banyak kotornya di bawah gitu. Tetapi untuk musab muja yang bisa cukup atasnya saja. Itu given namanya. Itu given.
given itu ya udah sami nawa atau apa dari Gusti Allah ibaratnya. Nah, termasuk nanti keadaan-keadaan yang sudah dikapling-kapling gitu. Kata Allah dalam akhirat itu adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti itu given. Contoh umpamanya ada siratul mustaqim gitu. Kitanya boleh nggak doa, ya Allah jangan pakai siratul mustaqim sih, pakai cor-coran aja gitu. Bisa nggak boleh doa? Kira-kira itu sudah given namanya gitu. Kalau di nanti di akhirat ada mizan, ada timbangan, ya Allah. Diwen sih gitu, buat timbangan segala gitu. Boleh nggak kita minta, ya Allah didelat aja sih gitu urusan timbangan. Itu kita tidak bisa. Jadi salah satu rambu-rambunya adalah di Al-Quran itu